Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, terdiri dari saya, nama Siti Maria Ulfat, NPM 26 222 10442, dan Bunda Diana Dwi Astuti, NPM 26 2412008, dan Bunda Dwi Lasmiati, NPM 26 23230010, untuk mata kuliah perkembangan peserta didik tugas 6, yaitu tentang kasus analisis dampak ketergantungan gadget pada siswa SMP. Untuk dampak fisiknya yaitu kurang tidur dan lelah kronis, penurunan aktivitas fisik, gangguan penglihatan. Untuk dampak emosi, mudah marah dan emosional, kurang fokus dan konsentrasi, kecemasan sosial untuk mengemban gadget. Ya. Hubungan dengan belajar, yaitu kesehatan fisik menurun, mengakibatkan ditambah emosi tidak stabil, mengakibatkan penurunan fokus di kelas, jadi prestasi akademiknya menurun. Strategi kolaborasi, yaitu membangun pola hidup sehat melalui kolaborasi. Untuk sekolah, mengadakan program literasi digital, bimbingan konseling, ekskuisi aktif. Untuk orang tua di rumah, yaitu membatasi waktu layar HP, yaitu screen time, dan dampingi penggunaan gadget pada anak, komunikasi terbuka. Untuk peserta didik, disiplin waktu, aktivitas fisik, interaksi sosial tatap muka. Solusi program sekolah sehat yaitu literasi digital sejak dini, hari tanpa gadget di sekolah, dan konseling. Faktor yang mempengaruhi penurunan kemampuan komunikasi formal siswa yang pertama adalah minimnya eksposur dan praktik bahasa formal. Kemudian yang kedua, pergeseran budaya membaca, dan yang ketiga, faktor psikologi dan kecemasan sosial. Faktor ini dipengaruhi karena banyak sekali remaja yang lebih sering menggunakan gadget dan menggunakan sosial media dibandingkan adalah bertemu langsung kepada halayak ramai ataupun keluar dari rumah. Pengaruh media sosial ini terhadap perkembangan bahasa remaja. Yang pertama, standarisasi bahasa singkatan, yang kedua, reduksi kemampuan menyusun argumen sistematis, dan yang ketiga, saturasi emoticon dan slang. Banyak sekali sekarang anak-anak itu menggunakan singkatan seperti OTW ataupun BGT ataupun YAM, dan kemampuan mereka menyusun kalimat atau menyusun kata-kata itu menjadi kalimat itu kurang sinkron, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka kurang percaya diri. Nah, dampaknya ini dampak rendahnya kemampuan komunikasi terhadap pembelajaran dan hubungan sosial terhadap pembelajaran, yaitu menurunnya capaian belajar pada siswa, apalagi pada pengetahuan atau perkembangan kognitif pada remaja. Kemudian pada hubungan sosial, yaitu adanya kematian diskusi kelas, disorientasi emotikon atau konflik, dan krisis kepercayaan diri pada remaja dalam menyelesaikan masalah kepada temannya ataupun khalayak yang ramai. Kemudian rancangan model pembelajaran yang sesuai dengan 4C, yaitu menggunakan PJBL atau Project Based Learning dengan metode debat, parlemen, dan forum teater. Jadi rancangannya ini nanti anak-anak berdiskusi dibagi dua kelompok untuk menggunakan bahasa dan susunan kata yang sesuai dengan KBBI. Kemudian program literasi bahasa yang digunakan yang pertama adalah digitalisasi space challenge, yaitu anak-anak nanti disuruh membuat podcast yang menggunakan bahasa Indonesia yang santun, yang sopan, kemudian susunan kata yang baik, kemudian adanya aplikasi gamifikasi literasi, dan yang terakhir adalah dengan program klub debat virtual, jadi melakukan debat tapi menggunakan media sosial. Berdasarkan studi kasus, ditemukan meningkatnya konflik antar siswa, perilaku mudah marah, rendahnya empati, dan kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial. Setelah dianalisis, kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor internal seperti perubahan hormon, kepribadian, dan rendahnya kontrol diri, serta faktor eksternal seperti tekanan akademik, konflik keluarga, pengaruh teman sebaya, dan media sosial. Perkembangan emosi memiliki hubungan erat dengan motivasi belajar dan interaksi sosial. Siswa yang mampu mengelola emosi dengan baik cenderung lebih fokus, percaya diri, dan mudah bekerja sama. Sebaliknya, emosi yang tidak stabil dapat menurunkan konsentrasi belajar dan memicu konflik dengan teman. Dampak ketidakstabilan emosi tersebut terhadap iklim pembelajaran antara lain meningkatnya konflik di kelas, menurunnya prestasi belajar, berkurangnya motivasi belajar, serta terciptanya suasana belajar yang kurang kondusif. Untuk mengatasi masalah tersebut, sekolah dapat melaksanakan program pendampingan berupa konseling individu atau kelompok, pelatihan manajemen stres, peer counseling, serta kerjasama dengan orang tua melalui kegiatan parenting. Selain itu, dapat dilakukan kampanye kesehatan mental bertema Remaja Hebat, Emosi Sehat melalui seminar, poster edukatif, dan pembentukan duta kesehatan mental dari kalangan siswa. Kesimpulannya, pengelolaan emosi yang baik sangat penting untuk mendukung keberhasilan belajar, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman. Terima kasih, demikianlah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.